Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai materi kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani ditinjau secara fisiologi, yaitu kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Adapun jenis kebugaran jasmani dibagi menjadi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, kebugaran statis. Kebugaran statis ini yaitu keadaan bebas dari penyakit dan cacat. Yang kedua, kebugaran dinamis. Adapun daripada pengertian kebugaran dinamis ini yaitu kemampuan seseorang untuk bekerja secara efisien yang tidak memerlukan keterampilan khusus. Yang ketiga yaitu kebugaran motoris. Kebugaran motoris yaitu kebugaran yang memerlukan keterampilan khusus seperti halnya cabang olahraga. Kebugaran jasmani dikelompokkan ke dalam 2 jenis kebugaran. Yang pertama, health related fitness, yaitu kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan. Yang kedua, skill related fitness, yaitu kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan. Adapun komponen yang berhubungan dengan kebugaran jasmani yaitu yang pertama, kecepatan, yang kedua, ketangkasan, yang ketiga, keseimbangan, yang keempat, koordinasi, yang kelima, komposisi tubuh. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama, masalah kesehatan, terdiri dari keadaan kesehatan, penyakit menular, dan penyakit menahun. Yang kedua, masalah gizi, terdiri dari kurangnya protein dan mineral, gizi rendah. Yang ketiga, latihan fisik, terdiri dari usia mulai latihan, frekuensi tiap minggu, intensitas latihan, dan volume latihan. Yang keempat, faktor keturunan, terdiri dari bentuk antrometris dan kelainan bawaan. Adapun latihan-latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, yang pertama, macam latihan, yang kedua, volume atau kuantitas, yang ketiga, frekuensi latihan, dan yang keempat, intensitas latihan. Selanjutnya ada macam-macam latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Yang pertama, latihan harus disesuaikan dengan jenis olahraga yang diharapkan. Yang kedua, pelari jarak jauh yang dominan daya tahan, maka endurance yang diperlukan dikembangkan dan dibina. Yang ketiga, pemain sepak bola diperlukan kapasitas aerobik dan anaerobik, kekuatan dan daya tahan otot serta daya ledak otot. Yang keempat, parameter untuk menentukan kapasitas aerobik adalah dengan vol to max. Yang kelima, kapasitas anaerobik dengan konsentrasi asam laktat dalam darah. Yang keenam, kekuatan otot diukur dalam kilogram per cm persegi. Adapun frekuensi latihan terdiri dari 5. Yang pertama, untuk non-atlet, latihan dilakukan selama 3 kali dalam 1 minggu. Ini sudah cukup baik. Yang kedua, frekuensi latihan tidak terlepas dari intensitas latihan. Yang ketiga, jika intensitas rendah, maka frekuensi lebih besar dan waktu lebih lama. Yang keempat, frekuensi latihan pada olahragawan tentunya lebih tinggi. Dan yang terakhir, nomor 5, untuk atlet dianjurkan melakukan latihan selama 5 kali dalam seminggu. Namun, prinsipnya individual tetap berlaku. Jenis tes dan pengukuran jasmani. Yang pertama, pengukuran keseimbangan. Yang kedua, pengukuran kecepatan. Yang ketiga, pengukuran kecepatan reaksi. Yang keempat, pengukuran kelincahan. Yang kelima, pengukuran ketepatan. Dan yang keenam, pengukuran power. Adapun upaya menuju bugar. Yang pertama, makan makanan bergizi seperti halnya 4 sehat, 5 sempurna, sehingga badan kita akan bugar. Yang kedua, memperbanyak vitamin dan mineral untuk asupan tubuh kita. Dan yang terakhir, melakukan istirahat yang cukup dengan melakukan tidur sebaik mungkin.